Jika kamu melihat hewan yang hidup kembali setelah kamu bunuh, segera lari dan telepon polisi. Kamu pasti nggak percaya kalau ada hewan yang bisa bertahan hidup setelah mati. Gua kembali lagi. Kedengerannya mustahil, tapi ternyata ada hewan-hewan yang punya kemampuan ini. Jadi Bang Puno telah membaca sebuah artikel yang menunjukkan kasus di mana hewan ini bisa hidup bahkan setelah kepalanya terpisah. Takutnya. Banyak orang takut dengan hewan ini, bahkan sampai berteriak-teriak ketika melihatnya. Tidak mengherankan jika serangga kecil ini jadi nomor 1 di daftar kita. Tidak lain dan siapa lagi kalau itu bukan kecoa. Bang Puno nggak bohong loh. Tapi mengapa kecoa bisa hidup walau sudah kehilangan kepalanya? Bang Puno telah melihat artikel yang mengatakan jika kecoa adalah hewan yang tangguh karena bisa bertahan dari radiasi nuklir dan bahkan setelah kepalanya terpisah pun, mereka masih bisa hidup selama 2 minggu. Dengar baik-baik, Bang Puno akan menjelaskannya. Pertama, mengapa manusia tidak bisa seperti kecoa? Jadi manusia itu berdarah, dan saat kepala manusia terlepas, mereka berdarah banyak. Sedangkan kecoa tidak seperti manusia. Mereka memiliki sistem peredaran darah terbuka, yang berarti tekanan darah sangat rendah atau bahkan tidak ada. Jadi, jika kepala mereka terlepas, luka tersebut akan menutup secara alami karena pembekuan. Kedua, ini sangat jelas. Kepala manusia adalah bagian tubuh yang sangat penting, yaitu otak kita. Tanpa itu, kamu tidak dapat makan, minum, dan bernapas semua tidak mungkin dilakukan. Tapi kecoa tidak perlu kepala mereka untuk bernapas. Mereka melakukannya melalui lubang kecil di tubuh mereka yang disebut spirakel. Dan meskipun kecoa bisa hidup tanpa kepala, tetapi mereka akan mati kelaparan dan proses ini bisa berlangsung beberapa minggu. Tapi masih ada hewan lainnya yang sama kuatnya dengan kecoa. Kamu harus menontonnya sampai akhir agar kamu bisa menyelamatkan hidupmu jika menemukan hewan-hewan berikut ini. Hewan ini paling ditakuti oleh mamalia terbesar. Gajah takut dengan hewan ini. Tapi mengapa gajah yang besar takut dengan serangga mungil ini? Mungkin karena sengatannya yang sangat menyakitkan. Tapi mengapa harus lebah? Jadi meskipun lebah mungkin sudah mati, bisa saja mereka masih bisa menyengatmu. Tapi dia sudah tidak bisa terbang. Ini terjadi karena bagian penyengat dan terutama sistem pengiriman bisa tetap berfungsi meskipun lebah sudah lama mati. Ketika seekor lebah menyengat, sengatnya lepas dari tubuhnya dan tertanam di kulit korbannya. Dan ini sangat menyakitkan. Jadi jika kamu menemukan lebah yang sudah mati, jangan menyentuhnya. Selanjutnya mungkin ini begitu tidak asing bagimu. Ada pepatah yang mengatakan, berlari-lari seperti ayam tanpa kepala. Kamu pasti pernah melihat ketika kakekmu menyembelih ayam, dan melihat ayam itu berlari-lari meskipun kepalanya dipotong. Tapi mengapa hal ini bisa terjadi? Yang jelas ayam bukanlah zombie ya guys. Sebenarnya, kesalahan ini terjadi karena kesalahan kakekmu. Sistem saraf pusat ayam sangat berbeda dari manusia. Beberapa fungsi tubuh dasar dikendalikan bukan oleh otak itu sendiri, tetapi oleh bagian-bagian tertentu dari batang otak. Jadi ketika seseorang memotong kepala ayam terlalu tinggi, ia hanya akan memotong bagian depan otak ayam yang terlepas dengan kepalanya, meninggalkan batang otak dan cerebellum tetap utuh. Bahkan jika peternak juga melewatkan vena jugular, tidak hanya ayam akan terus bergerak, kadang-kadang mereka bahkan masih bisa bernapas. Tentu saja mereka akhirnya akan mati kelaparan, tetapi ada satu kasus istimewa di mana seekor ayam bertahan selama 18 bulan tanpa kepalanya. Gila banget guys. Lanjut. Bang Puno yakin jika kamu pernah melihat video di mana gurita tetap bergerak walau sudah dipotong-potong. Tapi mengapa hal ini bisa terjadi? Alasannya adalah lengan saraf pusat mereka sangat unik. Sebagian besar sel saraf gurita dapat ditemukan tidak di otak, tetapi di tentakelnya. Dan lengan-lengan ini dapat terus bereaksi terhadap rangsangan, bahkan jika mereka tidak lagi terhubung dengan otak utama. Bahkan setelah gurita sudah lama mati. Peneliti di Universitas St. George di London melakukan eksperimen yang luas tentang fenomena ini. Setelah hewan-hewan itu dieutanasia, lengan mereka dihilangkan dan ditempatkan dalam air laut dingin selama 1 jam sampai mereka siap untuk eksperimen. Beberapa lengan digantung secara vertikal dan lainnya diletakkan secara horizontal.
Mereka kemudian mencubitnya. Dan tahu apa yang terjadi? Lengan-lengan yang digantung menarik diri dari rangsangan dengan memendek dan melilit dalam bentuk spiral dalam 1 detik. Lengan horizontal juga bergerak menjauh dari rangsangan dengan membungkuk. Gerakan ini dapat terjadi hingga seminggu setelah kematian gurita. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Hewan ini selalu dikaitkan dengan umur panjang dan abadi, bahkan dihormati oleh orang-orang yang percaya pada sihir, yakin bahwa kekuatan regeneratif luar biasa dari hewan ini dapat dianggap sebagai fenomena paranormal. Ini salamander, dan mereka memiliki kemampuan yang luar biasa untuk meregenerasi setiap bagian tubuhnya yang dipotong. Dan mengejutkannya, bagian-bagian yang tumbuh kembali ini sebenarnya berfungsi sama atau dalam beberapa kasus bahkan lebih baik dari bagian aslinya. Ini terjadi karena adanya protein khusus yang ditemukan dalam salamander yang memfasilitasi replikasi sel-sel. Selanjutnya adalah hewan yang mungkin sebagian orang akan merasa jijik dan takut dengannya. Ia adalah katak. Tapi mengapa katak masuk daftar ini? Jadi telah ditemukan bahwa katak terus bergerak meskipun otaknya mati. Untuk lebih akuratnya, dengan otaknya hilang. Eksperimen ini dimulai ketika ilmuwan menemukan laporan tentang berbagai hewan tanpa kepala yang terus bergerak. Itu sangat mengesankan. Ini terjadi karena katak memiliki kemampuan untuk merespons rangsangan melalui refleks otomatis. Misalnya, jika katak ditaruh di dalam air, ia akan berenang dan memanjat keluar karena reaksi refleks ini. Tapi yang terakhir ini adalah yang paling kamu tunggu-tunggu. Bang Puno yakin, jika kamu melihat hewan ini kamu akan lari dan meminta tolong. Tapi ada sebagian orang yang memilih untuk melawan untuk mengusirnya, dan ada juga yang berusaha membunuhnya. Mungkin kamu memikirkan untuk memotong kepalanya, tapi itu adalah masalah besar. Karena ia ternyata masih bisa menggigitmu. Kepala ular yang merupakan tempat fangs dan kantong racun mematikan masih memiliki kemampuan untuk menggigitmu dan mengirimkan racun mematikan meskipun sudah tidak terhubung dengan tubuhnya. Jadi ular memiliki lubang sensitif terhadap panas di kedua sisi wajahnya yang digunakan untuk mendeteksi ancaman. Jika kamu cukup dekat, kamu akan dianggap sebagai ancaman. Lubang sensitif panas ini mampu mendeteksi kehadiran yang mengancam selama beberapa jam setelah kematian, yang berarti ular ini mungkin masih bisa membela diri seperti zombie, bahkan jika tubuhnya sudah tidak terhubung. Perlu diingat guys, jika kalian melihat hewan-hewan tadi, sebaiknya hati-hati. Karena mereka bisa kemungkinan menjadi zombie. Dan jika kamu digigit, kamu akan menjadi zombie. Jadi itulah hewan-hewan yang bisa bertahan hidup setelah kematiannya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.